Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait infeksi virus Nipah yang kini sedang mewabah di India, kita telah terhubung dengan Mas Dalina Pane. Selamat siang, Ibu Mas Dalina. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Alhamdulillah baik hari ini. Baik, Bu Mas Dalina. Langsung saja kita ke topik utama hari ini terkait dengan virus Nipah. Sebenarnya apa virus Nipah itu dan gejalanya seperti apa dan apa saja antisipasi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, virus Nipah itu adalah virus zoonosis, satu virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi saat ini dia juga sudah bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Biasanya dia masuk melalui makanan yang terkontaminasi atau ada kontak langsung antar manusia. Pada orang yang terinfeksi, virus ini menyebabkan berbagai penyakit. Nah, sayangnya penyakitnya itu tidak khas. Tadi gejala-gejala sudah disebutkan. Ada yang mengarah ke sistem pernafasan menjadi pneumonia, kemudian ada ke sistem saraf, timbul kejang, begitu ya. Juga terjadi ensefalitis. Jadi gejalanya itu rentangnya sangat lebar. Nah, ini virus ini bisa menyebabkan penyakit yang parah karena virulensinya itu sangat tinggi, antara 40 sampai 70%. Jadi, kalau ada 100 orang yang terkena, 40 sampai 70 orang diantaranya akan mengalami fatalitas sampai pada kematian. Baik. Dan ini ditemukan pertama kali tahun 98 di Malaysia dan saat ini ada 3 negara yang sudah terjangkit, itu di Bangladesh dan India. Baik, Bu, Mas Dalina, apakah Anda bisa mengelaborasi terkait dengan tadi ya angka-angka yang Anda sebutkan? Apakah memang virus ini masih belum ada vaksin dan obatnya? Ya, sejauh ini virus ini belum ada vaksin dan obatnya. Jadi upaya pencegahan itu menjadi upaya utama di dalam pengendalian virus ini. Kalau sudah terkena, maka biasanya penanganannya sifatnya simptomatis, tergantung dengan gejala yang dialami oleh pasien. Baik, jadi kalau misalnya memang demam, dikasih obat yang bisa menangani demam, jika ada gejala tersebut lalu dikasih obat tertentu, seperti itu ya, dokter? Ya, Baik, benar. baik, kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, Bu Mas Dalina, sejauh ini di mana saja virus Nipah ini pernah ditemukan dan mengapa India kembali menjadi sorotan? Jadi virus ini pertama kali muncul di peternakan babi di Malaysia tahun 1998. Lalu dilakukan containment. Containment itu penahanan, semacam isolasi supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Dan sejak tahun 99 itu Malaysia tidak pernah muncul kembali apa namanya virus apa nipah virus ini. Tapi kemudian dia menyebar ke Bangladesh. Nah, sayangnya di Bangladesh itu di tahun 2021 kasus pertama muncul, sampai dengan saat ini di Bangladesh setiap tahun selalu ada kasus virus Nipah virus. Kemudian saat ini sudah menyebar juga ke India. Dan di India sebagian besar itu penularan terjadi hampir 50% ya, terjadi orang ke orang. Jadi tidak lagi zoonosis, tidak lagi melalui hewan. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika virus itu masuk ke negara kita, maka artinya faktor risiko itu sudah ada di negara kita. Karena itu banyak negara mencoba melakukan containment agar virus tersebut tidak masuk ke negara masing-masing. Jadi sejauh ini 3 negara di Asia yang kita sebut sebagai daerah terjangkit. Baik, seberapa besar potensi virus Nipah ini masuk ke Indonesia mengingat mobilitas manusia yang tinggi di kawasan Asia? Ya, jadi sebenarnya ketika Malaysia terkena atau terjangkit, kita cukup khawatir karena kedekatan geografis antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau untuk India dan Bangladesh, kita agak jauh dan tidak ada direct flight atau penerbangan langsung dari 2 negara tersebut ke Indonesia. Tetapi Malaysia ini merupakan risiko yang tinggi.
Singapura juga melakukan apa namanya screening yang cukup ketat untuk Nipah virus. Indonesia juga sudah melakukan beberapa tindakan, antara lain pengetatan ya melalui surveillance yang ketat, kemudian juga di pintu-pintu masuk screening terhadap apa transportasi yang berasal dari daerah-daerah terjangkit juga dilakukan. Kemudian pada suspek itu dilakukan tes. Jadi karena tapi ini yang sulitnya adalah karena suspeknya itu gejalanya sangat lebar. Dan biasanya suspek yang mengalami perberatan atau perburukan dengan cepat itu dan memiliki kriteria epidemiologi, artinya dalam satu masa inkubasi terakhir dia memiliki riwayat perjalanan ke daerah-daerah terjangkit ke 3 wilayah tersebut, maka dilakukan tes NIFA untuk pasien tersebut. Itu beberapa hal yang sudah dilakukan. Dan jika kemudian didapatkan satu kasus Nipah virus positif di masing-masing negara, saya kira prosedurnya sama, maka dilakukan kontak tracing. Kontak tracing untuk kasus-kasus dengan virulensi tinggi itu menjadi lebih efektif. Ada 3 atau 4 penyakit yang memiliki virulensi yang sangat tinggi, antara lain Nipah virus, Marburg virus, Ebola, dan H5N1. Itu yang menjadi concern dari semua negara untuk 4 penyakit tersebut. Baik, Ibu Mas Dalina, langkah pencegahan apa yang paling penting dilakukan oleh masyarakat agar resiko penularan bisa ditekan sejak dini? Ya, jadi yang pertama tentu kita harus, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri Kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat itu tentu merupakan bagian penting. Kemudian yang kedua, pada peternakan hewan-hewan yang diduga bisa menularkan Nipah virus, itu pembersihan melalui desinfeksi rutin, terutama untuk peternakan babi ya, itu merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi. Nah, untuk yang ditularkan melalui kelelawar, maka diharapkan kita tidak makan makanan yang sudah dimakan oleh kelelawar. Di banyak pedesaan di Indonesia, kelelawar itu biasanya memakan makanan terbaik. Jadi buah yang terbaik itu yang dimakan oleh kelelawar. Kemudian kadang-kadang kita hanya memotong bagian yang dimakan kelelawar, lalu sisanya dimakan oleh manusia. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena penularannya melalui sekresi atau air liur ya, air liur dari kelelawar tersebut yang ketika kita cuci buahnya, virus itu masih menempel di sana. Karena itu sebaiknya mulai dari sekarang jangan memakan makanan yang sudah sempat digigit oleh kelelawar, walaupun gigitnya cuma sedikit ya. Kemudian jika ada kasus, maka peternakan hewan tersebut harus dikarantina. Kita dimulai dari hewannya dulu. Karena pada hewan walaupun ada tanpa gejala, tapi banyak juga hewan-hewan yang kemudian mati dikarenakan virus Nipah. Kemudian jika terjadi hal seperti itu, pembatasan atau pelarangan pergerakan hewan dari daerah terjangkit ke wilayah kita itu juga harus dihindari. Jadi memang apa namanya upaya pertamanya itu bagaimana agar hewan-hewan perantara ini bisa di containment. Untuk manusia sendiri, upaya yang utama adalah mengurangi risiko kontak kita dengan hewan pembawa virus Nipah. Jadi penggunaan sarung tangan, kemudian apa namanya sepatu boot itu menjadi hal yang penting di peternakan-peternakan hewan. Kemudian kalau di rumah sakit, karena cukup banyak kasus yang ditularkan di rumah sakit, maka IPC (Infection Prevention Control) atau pencegahan terhadap infeksi di rumah sakit itu harus diterapkan dengan ketat. Baik, mari kita ikuti protokol kesehatan dengan ketat. Semoga virus Nipah ini juga tidak masuk ke Indonesia. Terima kasih, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now.